Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, tema kali ini yaitu tentang ahkamul buyu'i, hukum-hukum jual beli. Dalam matan takrib disampaikan bahwa al-buyu'u salah satu asya'a. Jual beli itu terdiri dari 3 perkara. Bai'u ainin musyahadatin fajaizun. Yang pertama, jual beli barang yang dapat disaksikan, fajaizun, maka dia boleh. Yang kedua, wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati. Jual beli sesuatu yang dijelaskan sifat-sifatnya dalam perjanjian, fajaizun, maka ia pun boleh. Idza wujidat as-sifatu ala musifa bihi, apabila sifatnya sesuai dengan yang disebutkan. Yang ketiga, wa bai'u ghaibatin lam tusyahad fala yajuzu. Yang ketiga, jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Wa yasihu bai'u kulli tahirin muntafa'in bihi mamlukin. Jual beli sesuatu yang suci, tohirin, muntafa'in bermanfaat, mamlukin bisa dimiliki, itu yasihu, boleh jual belinya apabila sesuatu tersebut suci, yang kedua dia bermanfaat dan bisa dimiliki. Sebaliknya, la yasihu bai'u ainin najisatin, tidak sah jual beli sesuatu yang najis, yang wala mala manfaata fihi, dan bukan harta yang ada manfaatnya, sehingga la yasihu, tidak sah jual belinya. Oke, kita lanjutkan ya pembahasannya. Buyu itu adalah bentuk jamak dari kata bai'un. Secara bahasa, bai'un itu adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, yaitu saling menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara istilah, bai'un adalah tamliku ainin maliyatin bimuawadatin biiznin syar'iyyin au tamlikun manfaatin mubahatin ala ta'bidi bisamanin malin. Kepemilikan suatu benda berupa harta dengan prinsip muwadoah, saling mengambil keuntungan dengan izin syar'i, atau kepemilikan manfaat yang mubah yang berlaku takbid atau selamanya dengan saman atau harga yang berupa harta. Mana yang tidak termasuk ke dalam pengertian bai'? 1. Al-qardu, utang piutang. 2. Riba, karena memang tidak diizinkan secara syariat. 3. Izaroh. Kenapa? Karena izaroh ini menggunakan ujroh atau upah, bukan saman atau harga. Selanjutnya, apabila kita ingin jual beli, ada rukunnya. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama ada akidani, orang yang berakad, yaitu ba'i yang menjual, dan yang memberi mustari, ya, pembeli. Yang kedua ada ma'qud alaih, yaitu harga atau saman dan barang yang dihargai tersebut, atau musman, saman dan musman. Yang ketiga ada sighah, yaitu ijab dan qabul. Baik dengan ijabnya ini syari atau kinayah. Syari dengan jelas, dengan tegas. Kinayah itu dengan sindiran ataupun dengan sambil bercanda, tapi sekalipun bercanda, kalau memang niatnya jual beli maka jadi sighah tersebut. Kemudian untuk jual beli ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bai' ainin musyahadatin, tadi dijelaskan dalam matan takrib, yaitu menjual sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, artinya hadiroh, bendanya ada. Hukumnya apa tadi? Jaizun, boleh. Kenapa bisa boleh? Ada syaratnya, ada. Yang pertama, apabila mabi atau barang yang dijual itu suci, barangnya harus suci. Kalau yang dijual adalah anjing babi atau bangkai atau darah atau nanah atau hal-hal yang tidak suci, maka itu tidak menjadi boleh jual belinya. Yang kedua, mabinya ini bisa diambil manfaat. Dan yang ketiga, mampu menyerah terimakannya pada orang yang berakad, yang mana ia memiliki kekuasaan dalam jual beli.
Yang keempat yaitu adanya sighah, yaitu ijab. Ijab itu adalah perkataan penjual atau menyerahkan, dan qabul perkataan dari pembeli untuk menerima. Yang kedua, bai'u syai'in mausufin fid dimati, menjual sesuatu yang disifati dalam suatu tanggungan. Hal ini dikenal dengan jual beli salam. Nah, jual beli salam ini boleh jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya melihat katalog, nah, di sana melihat kriterianya, ciri-cirinya, disebutkan bahannya apa, warnanya apa, kemudian modelnya seperti bagaimana. Nah, maka ini boleh apabila sesuai dengan yang disebutkan. Yang ketiga, bai'u ainin goibatin lam tusyahad, jual beli yang goibah, yang tidak ada, bendanya tidak ada, barangnya tidak ada, lam tusyahad juga tidak bisa disaksikan, sehingga tidak dapat oleh keduanya orang yang melakukan akad. Maka ini mah tidak boleh untuk melakukan jual beli semacam ini karena ada larangan jual beli goror. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah SAW an bai'il hasoti wa an bai'il gharari. Rasulullah SAW melarang jual beli hasoh. Hasoh itu apa? Hasil lemparan kerikil. Itulah yang dibeli. Misalnya pakai panah set. Jadi memang itu secara secara hasoh gitu, secara tebak-tebakan aja. Nah, itu tidak bisa ya. Karena kan syaratnya tadi itu harus bisa diambil manfaatnya. Bagaimana kalau ketika dilempar justru nggak ada manfaatnya karena mungkin tidak dibutuhkan, dibeli hanya karena ya hasoh gitu, karena lemparan tersebut, maka itu dilarang kata Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bai'il gorori, jual beli goror, unsur ketidakjelasan. Ya tadi kenapa sebut jual beli goror? Karena bendanya tidak bisa dilihat, barangnya tidak ada, maka itu jual beli goror. Jika jual beli dihukumi boleh, itu berarti jual belinya sah. Jadi maksud jaizatun di sini yang dua tadi, bai'u ainin musyahadatin, bai'u ainin mausyufin fid dimati, itu dua-duanya tadi disebutkan jaiz, boleh, bermakna sah jual belinya. Sedangkan jual beli yang ketiga, bai'u ainin goibatin lam tusyahad, itu disebutkan tidak boleh, berarti tidak sah. Sifat barang sekarang yang diperjualbelikan, sifatnya bagaimana? Yang pertama, dia harus suci. Walaupun dia mutanajis, terkena najis misalnya, masih bisa dicuci, maka boleh sah diperjualbelikan. Misalnya jual beli pakaian yang terkena najis, selama bisa dibersihkan, maka tidak apa-apa. Yang kedua, muntafa'in bihi, bisa diambil manfaatnya. Pemanfaatan di sini tujuannya untuk hal yang mubah. Walaupun misalnya pemanfaatannya nanti di masa yang akan datang, misalnya membeli anak keledai, ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada. Ketika keledai ini bisa diurus, dipelihara, suatu hari bisa menjadi kendaraan, tunggangan, itu kan bermanfaat, walaupun manfaatnya di masa yang akan datang. Yang ketiga, mamlukin, harus bisa dimiliki. Maksudnya adalah yang melakukan akad ini memiliki atau sebagai wakil gitu. Jadi jangan sampai barangnya punya orang lain atau milik berdua sehingga tidak bisa dimiliki gitu ya. Yang keempat, barang tersebut diketahui oleh orang yang akan melakukan akad. Ainnya, kelihatan barangnya, qadrunnya, ukurannya, sifatnya juga sama. Ainuhu, qadruhu, wasifatuhu. Jadi ketika jual beli barangnya ini kelihatan ainnya, barangnya, qadrun, ukurannya, sifatnya bagaimana. Yang kelima, barang tersebut mampu untuk sampai pada penerima gitu. Kalau penerimanya misalnya ada di benua Antartika, bisa sampai nggak? Nggak sampai, nggak bisa. Ada nggak sih barang yang tidak sah diperjualbelikan? Ya ada. Satu, barang yang najis atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Contoh, darah yang mengalir nggak bisa disucikan ya, bangke nggak bisa disucikan, khamar nggak bisa, arak, khamar itu arak, alkohol. Barang najis yang tidak mungkin dicuci najisnya seperti minyak dan cuka yang najis menurut kebanyakan ulama.
Nah, ini ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda pada tahun Fathul Makkah saat berada di Makkah. Jus juga bisa nggak? Iya, apa? Jus? Kalau jus itu memang suci, itu jus itu suci, jadi nggak apa-apa. Ya. Selanjutnya, apa kata Rasulullah saat berada di Mekah, di Fathul Makkah? Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli arak, bangkai, anjing dan babi. Babi dan berhala. Gak boleh ya menjual belikan babi dan berhala. Faqila ya Rasulullah ara'aita syahumal maitah. Fa innahu yutla biha supun wa yudanu bihal julud wa yas tasobiha bihanas. Terus bertanya sahabat, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Kan lemak bangkai itu bisa untuk melapisi perahu, mengecat ya. Ngecat perahu bisa pakai lemak bangkai ya. Menyamak kulit dan digunakan untuk untuk lampu katanya. Maka Rasul menjawab, la huwa haram. Tidak boleh jual beli itu haram. Sumakola Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda, ingda dzalika, pada saat itu ya, bersabda, apa kata Rasulullah? Qatalallahu al-yahud innallaha rama alaihim asyuhum fa ajmaluhu summa ba'uhu fa akalu samanahu. Sesungguhnya dulu Allah itu membinasakan orang Yahudi. Kenapa? Karena Allah ketika mengharamkan atas mereka lemak bangkai, mereka malah mencairkannya, lalu menjualnya, lalu memakan upah hasil jual belinya. Itu tidak boleh. Nabi pun melarang upah dari jual beli anjing. Walaupun anjing itu ada manfaatnya nggak ya? Anjing ada manfaatnya nggak? Anjing ada manfaatnya. Apa anjing manfaatnya? Ya penjaga, ya kan, bisa jadi penjaga rumah kan, bisa untuk berburu hewan buas juga kan. Ada sih manfaatnya. Apa? Kucing mah nggak buas. Kucing juga bisa sih nangkap tikus ya, tapi malas sekarang mah kucingnya. Nah, boleh nggak sih jual beli anjing? Anjingnya dijual, beli anjing nanti jual lagi, boleh gak? Itu dilarang, tidak boleh. Apa hadisnya? Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini. Rasulullah SAW itu melarang hasil penjualan anjing. Gak boleh kita jual beli anjing ya. Penghasilan pelacur, jual diri, gak boleh. Dan upah perdukunan, dari dukun, jadi dukun. Tahu dukun gak? Apa? Misalnya ngeramal, ya tahun ini akan ini. Atau ya mau jahatin orang, tolong di mantra-mantra celaka. Itu tidak boleh, itu perdukunan. Paham? Jadi inilah dalil diharamkannya jual beli barang najis, dan yang lain dikiaskan seperti itu pula. Jadi yang pertama, kenapa tadi barang yang tidak bisa diperjualbelikan? Satu, barang najis. Dua, barang yang tidak bermanfaat. Misalnya apa yang tidak bermanfaat? Kalajengking manfaat nggak? Nggak ada. Semut manfaat nggak? Jual beli binatang buas tidak ada manfaatnya. Barang ini tidak dianggap sebagai harta. Membelinya buang-buang harta aja dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Gak perlu lah ya misalnya mau beli kalajengking, beli semut, beli binatang buas, kan buat apa ya, nggak ada manfaatnya kan, nggak ada kan, buang-buang uang gitu kan. Begitu pula yang terlarang itu adalah jual beli barang yang pemanfaatannya haram. Alat musik tapi cuma mainan. Apa? Cuma mainan. Kayak apa misalnya? Yang ular berbulu. Oh iya, itu ada manfaatnya nggak ya? Enggak. Berarti gak boleh ya. Gak boleh membeli barang yang tidak ada manfaat. Tapi itu mainan. Kalau mainan ya gak apa-apa lah, yayanya masih kecil. Mainannya ya. tapi. Atau nanti mah beli. Itu Iya. Terus gak boleh juga ya jual beli sesuatu yang belum dimiliki oleh pembeli dan tidak ada kepemilikan padanya dan tidak sebagai wakil. Yaya beli misalnya ya, ternyata pas Yaya beli bukan punya orang yang jual, punya orang lain. Dia lagi pinjem barang, barangnya dijual, boleh gak? Gak boleh kan, bukan punya dia, milik orang lain. Atau bukan wakil.
nggak diwakilkan, misalnya gini, ya tolong dong, ini ibu punya dompet nih, dompet ibu misalnya ini, ya tolong jualin ya. Ya sebagai wakil boleh jual ke yang lain, tapi harus atas izin dari ibu. Kalau misalnya Yaya pinjam, ini dompet ibu ceritanya, Yaya pinjam dompetnya, tiba-tiba ya jual ke yang lain, maka jual belinya tidak sah. Paham? Nah, itu ya. Kemudian jual beli barang yang majhul, tidak jelas juga tidak sah. Nggak jelas barangnya apa sih, mau beli apa gak jelas. Yang terakhir jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan juga tidak sah. Bingung ini gimana nanti akadnya, ijab kabulnya, orangnya juga nggak punya HP, nggak bisa perjalanannya jauh, tidak bisa disamperin, ya gimana jual belinya, sehingga tidak bisa. Wallahu alam bisawab. Itulah pembahasan yang pertama dalam kitab Ahkamil Buyu'i, kitab penjelasan tentang hukum-hukum jual beli, ada di halaman 330 berapa ya, 338 dalam kitab Bajuri ya, di sini disebutkan. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.